Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari sini kalau tidak punya uang. Detik selanjutnya ia akan menyesal akan omongannya. Anissa yang dikira lemah, justru bikin satu kantor trauma. Siapakah sebenarnya dia? Pagi itu, udara di depan kantor polisi terasa panas dan menekan. Bukan hanya karena matahari yang sudah naik tinggi, tetapi juga karena suasana lingkungan yang seolah tak ramah bagi siapapun yang datang dengan urusan rumit. Aspal hitam memantulkan panas menyengat, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Anissa melangkah turun dari kendaraannya dengan sikap tegap khas militer. Bahunya lurus. Dagunya terangkat sedikit, mencerminkan disiplin yang tertanam kuat sejak ia memilih jalan sebagai prajurit TNI. Seragam dinasnya rapi dan pas, membingkai tubuhnya yang ramping, namun memancarkan wibawa yang sulit diabaikan. Wajahnya memang cantik, tetapi ketenangan di matanya jauh lebih dominan daripada pesona fisik semata. Tatapan itu adalah tatapan seseorang yang terbiasa berada di bawah tekanan dan tetap berdiri kokoh. Tujuan kedatangannya sebenarnya sederhana dan bersifat keluarga. Mengambil motor milik ayahnya yang terkena tilang. Namun sejak kaki Anissa menginjakan langkah di halaman kantor itu, firasat aneh merayap di benaknya. Seperti peringatan sunyi bahwa hari ini akan menyimpan konflik yang tak bisa dihindari dengan sekadar senyum dan kata sopan. Begitu memasuki kantor polisi, Anissa langsung merasakan kontras yang tajam antara disiplin yang ia kenal dan pemandangan di hadapannya. Ruangan itu tampak semrawut, jauh dari kesan tertib yang seharusnya melekat pada institusi penegak hukum. Beberapa petugas duduk santai di kursi, tertawa keras tanpa peduli pada warga yang menunggu, sementara tumpukan berkas terlihat berserakan di meja-meja, seolah tak pernah disentuh dengan keseriusan. Bau kopi basi dan asap rokok tipis bercampur di udara, menciptakan rasa tidak nyaman yang makin kuat. Di sudut ruangan berdiri seorang pria botak bertubuh besar, mengenakan kaos singlet hitam ketat yang menonjolkan otot lengannya yang penuh urat. Posturnya mengintimidasi, namun yang paling mencolok adalah sikapnya. Kasar, arogan, dan seolah menikmati tatapan takut orang-orang di sekitarnya. Namanya Yahya. Dari cara ia meludah sembarangan ke lantai dan menatap siapapun dengan pandangan merendahkan, jelas terlihat bahwa ia merasa memiliki kuasa mutlak di tempat itu, seakan kantor tersebut adalah wilayah pribadinya. Anissa melangkah mendekat dengan perhitungan matang, setiap langkahnya terukur dan tenang. Ia menyadari bahwa berada di lingkungan seperti ini menuntut kendali diri yang kuat. Dengan suara yang sopan namun tegas, ia menyampaikan keperluannya, menjelaskan bahwa motor ayahnya telah ditilang, dan ia datang untuk mengurus pengambilannya sesuai prosedur yang berlaku. Tidak ada nada menuntut dalam suaranya, hanya kejelasan dan keyakinan. Namun respons yang ia terima jauh dari yang diharapkan. Yahya menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, pandangannya lambat dan penuh penilaian yang tidak pantas. Sebuah senyum miring terukir di wajah pria itu, senyum yang lebih mirip ejekan daripada keramahan. Alih-alih menjelaskan proses administrasi atau menunjukkan sikap profesional, Yahya melontarkan komentar kasar yang menusuk, membuat beberapa orang di ruangan itu terdiam dan saling pandang dengan wajah tak nyaman. Keheningan singkat itu terasa berat, seolah semua orang menunggu bagaimana Anissa akan bereaksi. Nada bicara Yahya kian merendahkan seiring berjalannya waktu, seperti seseorang yang sengaja menikmati permainan psikologisnya. Ia menyebut Anissa sok berani, mempertanyakan apa yang bisa dilakukan seorang perempuan sendirian di hadapannya. Bahkan tertawa kecil seolah keberanian itu adalah lelucon murahan. Kata-katanya tidak hanya menghina, tetapi juga syarat dengan provokasi. Di balik sikapnya yang tenang, Anissa merasakan emosinya mulai bergolak. Rahangnya mengeras, otot di lehernya menegang, namun tubuhnya tetap tegap dan terkendali. Ia sangat paham bahwa satu reaksi ceroboh saja bisa menjadi alasan untuk menyudutkannya lebih jauh. Dalam benaknya, ia mengingat kembali prinsip yang selalu ditanamkan dalam setiap latihan. Kendali diri adalah senjata pertama. Meski demikian, semakin lama Yahya berbicara, semakin jelas bahwa pria itu tidak berniat menyelesaikan masalah secara profesional.
melainkan ingin menunjukkan dominasi dengan cara yang kotor. Dengan menarik napas dalam, Anissa akhirnya berbicara lagi. Suaranya kali ini terdengar lebih dalam, penuh keyakinan, dan mengandung tekanan yang halus namun jelas. Ia memperkenalkan dirinya sebagai prajurit TNI aktif, bukan untuk menyombongkan jabatan, melainkan sebagai penegasan identitas dan batas. Ia berharap pernyataan itu cukup untuk menghentikan sikap tidak pantas yang sejak tadi ia terima. Setidaknya memaksa Yahya untuk kembali bersikap profesional. Namun harapan itu runtuh seketika. Yahya justru tertawa terbahak-bahak. Tawanya keras dan menggema di seluruh ruangan, terdengar menghina dan sengaja dipertontonkan. Beberapa orang menunduk, sebagian lainnya terlihat gelisah. Bagi Yahya, kata TNI seolah hanya bahan olokan, bukan simbol pengabdian atau kehormatan. Tawa itu menusuk harga diri Anissa, dan pada detik itulah ia menyadari bahwa situasi telah berubah. Ini bukan lagi sekadar urusan administrasi, melainkan awal dari konflik yang jauh lebih serius. Tawa Yahya perlahan mereda, berganti dengan perubahan sikap yang terasa jauh lebih berbahaya. Wajahnya mengeras seketika. Garis-garis kasar di wajahnya makin tegas saat matanya menyipit penuh ancaman. Udara di dalam ruangan seolah menebal, membuat setiap orang yang menyaksikan tanpa sadar menahan napas. Yahya melangkah mendekat, satu langkah, lalu satu lagi, hingga jarak antara dirinya dan Anissa nyaris tak menyisakan ruang aman. Kehadirannya terasa menekan, sengaja menginvasi ruang pribadi untuk menunjukkan dominasi. Anissa bisa mencium bau keringat dan asap rokok dari tubuh pria itu. Namun ia tetap berdiri tegak tanpa mundur setengah langkah pun. Di sekeliling mereka, beberapa petugas lain tampak gelisah. Kursi berderit saat ada yang bergeser tak nyaman. Tatapan mereka saling bertemu, tetapi tak satu pun berani membuka mulut untuk menegur. Ketakutan dan kebiasaan membungkam kebenaran telah membuat mereka memilih diam. Tanpa peringatan, Yahya melakukan gerakan kasar yang membuat suasana berubah drastis. Ia mengangkat senapan dan mengarahkannya ke wajah Anissa, dengan sikap sembrono namun penuh ancaman. Detik itu waktu seolah melambat, suara di sekitar meredup, dan dunia Anissa menyempit hanya pada Laras yang mengarah padanya. Nafasnya tetap dia teratur, hasil latihan panjang yang menanamkan kendali dalam situasi ekstrem. Namun di dalam dadanya, amarah mendidih hebat, mengalir cepat seperti api yang menemukan bahan bakarnya. Ancaman ini bukan lagi sekadar pelecehan verbal atau sikap arogan. Garis telah dilanggar. Ini bukan soal motor ayahnya, bukan pula soal ego pribadi. Ini tentang harga diri seorang prajurit, tentang kehormatan, dan tentang batas yang tidak boleh dilewati oleh siapapun, apalagi dengan kekuasaan yang disalahgunakan. Anissa menatap lurus ke mata Yahya, tatapan yang dingin dan tajam, tanpa sedikit pun gentar. Di dalam benaknya, potongan-potongan latihan berulang kali muncul. Pengendalian emosi, pembacaan situasi, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Ia teringat sumpah prajurit yang pernah ia ucapkan dengan penuh kesadaran, tentang keberanian dan tanggung jawab. Ia tahu, jika ia mundur atau membiarkan ancaman ini berlalu, maka ketidakadilan akan kembali menang, dan Yahya akan merasa semakin berkuasa. Keheningan menyelimuti ruangan, begitu pekat hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. Dalam sepersekian detik, Anissa mengambil keputusan. Bukan dengan amarah membabi buta, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa ia harus menghentikan ancaman itu sekarang juga. Dengan gerakan cepat dan terukur, Anissa melangkah masuk ke jarak yang aman baginya. Tubuhnya bergerak seolah mengikuti naluri yang telah diasah bertahun-tahun. Dalam satu rangkaian gerakan singkat, ia melayangkan tinju keras ke wajah Yahya. Pukulan itu menghantam tanpa ragu, penuh tenaga dan ketegasan, membuat tubuh besar Yahya terhuyung sebelum akhirnya jatuh ke belakang. Suara benturan terdengar jelas, disusul erangan kesakitan. Darah segera mengalir dari wajahnya, kontras dengan lantai kusam kantor itu. Senapan yang tadi digunakan untuk mengancam terlepas dari genggamannya, jatuh dan membentur lantai dengan suara nyaring yang memecah keheningan. Semua terjadi begitu cepat, membuat sebagian orang bahkan tak sempat bereaksi. Ruangan sontak berubah kacau.
Teriakan terdengar dari berbagai arah. Beberapa orang mundur dengan wajah pucat, sementara yang lain terpaku tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Yahya merintih di lantai, mencoba bangkit dengan sisa kesadarannya, namun rasa sakit dan keterkejutan membuat tubuhnya tak lagi patuh. Arogansi yang tadi ia pamerkan lenyap seketika, digantikan kelemahan yang telanjang. Anissa berdiri tepat di hadapannya, dadanya naik turun menahan luapan emosi, namun sikapnya tetap terkendali. Matanya menyala oleh kemarahan yang terjaga, bukan liar, melainkan dingin dan penuh tekad. Ia tahu, ini belum selesai, tetapi ancaman itu telah dihentikan. Tanpa membuang waktu, Anissa mengeluarkan alat komunikasinya dengan gerakan tenang, namun tegas, seolah setiap detik memiliki bobot yang sama pentingnya. Suasana kacau di sekelilingnya tak memengaruhi fokusnya sedikit pun. Saat ia berbicara, suaranya terdengar dingin, jelas, dan terkendali. Nada yang hanya dimiliki oleh seseorang yang terbiasa memberi laporan dalam situasi genting. Ia menyampaikan ancaman bersenjata yang baru saja terjadi. Menyebutkan lokasi, kondisi ruangan, serta sikap arogan yang membahayakan keselamatan banyak orang. Setiap kalimatnya tersusun rapi, tanpa emosi berlebihan, namun syarat makna dan urgensi. Kata-kata itu meluncur seperti palu hakim, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan kebenaran tercatat apa adanya. Di sekitar Anissa, beberapa orang terdiam, menyadari bahwa momen ini telah melampaui batas permainan kekuasaan kecil. Panggilan itu bukan sekadar permintaan bantuan. Ia adalah penanda bahwa peristiwa ini akan memasuki ranah yang lebih besar, lebih serius, dan tak bisa lagi ditutup-tutupi. Tak lama berselang, deru kendaraan terdengar dari luar gedung, suaranya memecah ketegangan yang masih menggantung di udara. Getaran halus terasa hingga ke dalam ruangan, membuat beberapa orang menoleh dengan wajah tegang. Beberapa prajurit TNI tiba dengan formasi rapi, langkah mereka serempak, sorot mata waspada, dan sikap tubuh yang mencerminkan kesiapan penuh. Kehadiran mereka segera mengubah keseimbangan kekuasaan di tempat itu. Ruangan yang sebelumnya dikuasai oleh sikap arogan kini dipenuhi aura ketegasan dan disiplin yang tak terbantahkan. Tak ada teriakan, tak ada gerakan berlebihan. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa lebih menekan. Setiap orang yang menyaksikan menyadari bahwa standar profesionalisme telah kembali mengambil alih. Para prajurit berdiri dengan posisi strategis, memastikan keamanan tanpa perlu menunjukkan kekerasan tambahan. Dalam hitungan menit, kekacauan yang tadi terasa liar berubah menjadi situasi yang terkendali. Yahya diamankan tanpa perlawanan berarti. Tubuhnya yang sebelumnya tampak penuh percaya diri, kini terlihat lemah dan tak berdaya. Wajahnya yang berdarah menjadi kontras pahit dengan sikap pongah yang ia pertontonkan sebelumnya. Tatapan matanya kehilangan kesombongan, digantikan kebingungan dan ketakutan yang tak sempat ia sembunyikan. Para prajurit memastikan setiap prosedur berjalan tertib, menyingkirkan potensi ancaman, dan menjaga jarak aman bagi semua orang di ruangan itu. Beberapa petugas polisi lain hanya bisa menunduk, menghindari tatapan, seolah baru menyadari bahwa pembiaran selama ini telah berujung pada konsekuensi serius. Keheningan yang muncul bukan lagi karena intimidasi, melainkan karena rasa malu dan kesadaran kolektif. Untuk pertama kalinya sejak Anissa masuk ke gedung itu, ruangan terasa berada di bawah kendali yang benar. Dengan situasi yang telah terkendali, Anissa diminta menjelaskan kronologi kejadian. Ia melakukannya dengan tenang, suaranya kembali stabil, tanpa getaran amarah yang tadi sempat membuncah. Setiap detail disampaikan apa adanya, runtut, dan jelas, mencerminkan kedewasaan serta tanggung jawab sebagai seorang prajurit. Tak ada kebanggaan berlebihan di wajahnya, tak ada sikap ingin dipuji. Yang tampak justru kelegaan samar, bukan karena menang, melainkan karena ancaman telah dihentikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih buruk. Baginya, tindakan tadi bukanlah soal menunjukkan kekuatan, melainkan menjalankan kewajiban untuk menjaga kehormatan dan keselamatan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ia paham bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan ia siap menghadapinya dengan kepala tegak. Saat Anissa akhirnya melangkah keluar dari kantor polisi itu,
Matahari siang menyinari seragamnya dengan terang yang hangat. Cahaya itu seolah menegaskan keteguhan langkahnya. Ia berjalan mantap, kepalanya tegak, napasnya kembali teratur. Di balik semua ketegangan yang terjadi, ada kepuasan sunyi karena ia tidak mengkhianati prinsip yang ia pegang. Hari itu bukan hanya urusan motor ayahnya yang akan kembali terselesaikan, tetapi juga sebuah pesan tegas telah tercetak jelas. Keberanian, disiplin, dan harga diri tidak dapat diinjak oleh arogansi siapapun. Tanpa perlu kata-kata, langkah Anissa meninggalkan jejak makna, bahwa ketegasan yang berlandaskan tanggung jawab akan selalu lebih kuat daripada kekuasaan yang disalahgunakan.